Israel hingga kini terus menggempur wilayah Gaza, Palestina. Ribuan jiwa menjadi korban, tak terkecuali anak-anak. Sejumlah negara memprotes aksi brutal Israel. Bahkan beberapa negara memutuskan hubungan bilateral dan menarik duta besar dari Israel. Seruan untuk gencatan senjata digaungkan melalui forum internasional. Namun Israel tetap bergeming dan terus membombardir Gaza. Berikut liputan khas Floganza bersama Muhammad Zulhilmi. Pemirsa, Israel semakin brutal menyerang Palestina. Bahkan Israel semakin membumi hanguskan Palestina dengan tidak hanya menyerang fasilitas militer, namun juga fasilitas sosial lainnya seperti rumah ataupun pemukiman warga, kemudian sekolah, bahkan tempat pengungsian. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB hingga kini menyatakan korban tewas akibat serangan Israel mencapai 10.000 korban jiwa. Dari 10.000 korban jiwa tersebut, 4.000 merupakan korban anak-anak. Sementara itu lebih dari 2.300 jiwa saat ini dinyatakan masih hilang akibat tertimbun dari reruntuhan bangunan. Sisanya merupakan korban yang mengalami luka-luka. Lagi-lagi, masyarakat sipil menjadi korbannya. Kecaman demi kecaman terus datang dari dunia internasional. Serangan militer Israel ke Palestina dinilai telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan, bahkan dianggap sebagai peristiwa genosida. Namun Israel bergeming, mereka terus menggempur wilayah-wilayah Palestina. Mereka tak peduli korban sipil, terutama anak-anak, menjadi korban jiwa. Dan kini Gaza menjadi mengenaskan. Oke pemirsa, untuk saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Presidium dari Mercy, yakni Dr. Sarbini. Assalamualaikum Pak Sarbini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Sarbini, mungkin untuk saat ini bisa dijelaskan kondisi dari teman-teman yang saat ini masih ada di Gaza, Palestina seperti apa Pak? Kondisi teman-teman alhamdulillah pada saat ini mereka sehat, mereka bekerja di rumah sakit, mereka bisa memberikan informasi-informasi ke kita semuanya, dan ini menjadikan satu bahan, satu masukan buat kita dalam melihat masalah-masalah yang terjadi di Gaza pada hari ini. Oke, untuk saat ini masih ada berapa teman-teman yang bertahan di Gaza Pak? Ada 3 orang, mereka itu adalah relawan yang sudah berada di sana lebih kurang, ada yang 2 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun. Nah, mereka telah mengabdikan semua waktunya, tenaganya untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Kondisi mereka sangat memprihatinkan sekali, mereka sangat memilukan sekali, di mana kita lihat bahwa banyak warga Gaza yang mengungsi ke selatan, kemudian mereka mencari perlindungan di tempat-tempat yang menurut mereka itu aman, seperti salah satunya rumah sakit di Indonesia. Di mana kita ketahui bahwa rumah sakit Indonesia ini menghimpun banyak warga Gaza di situ, baik di dalam maupun di dalam rumah sakit. Dan itu satu adalah untuk mencari perlindungan sehingga tidak menjadi korban dari serangan Israel. Ya, pertama ideal kita mengirimkan relawan serta bantuan ke Gaza, tapi situasi kondisi pada hari ini tidak memungkinkan, maka kita akan mencoba untuk mengirimkan bantuan-bantuan merupakan berupa obat-obatan, berupa makanan yang menyangkut tentang hajat hidup rakyat banyak masyarakat Gaza, terutama yang ada di rumah sakit Indonesia di Gaza Utara. Wilayah Gaza Utara menjadi konsentrasi serangan militer Israel ke Palestina. Pasukan militer Israel masuk melalui utara dan juga perbatasan Bir al-Balah. Israel mengklaim serangannya hanya tertuju pada pasukan Hamas, namun nyatanya serangan Israel justru membabi buta. Permukiman penduduk
rumah sakit, tempat ibadah, bahkan kamp pengungsian di Dir al-Balah menjadi korban. Bahkan di kota Khan Yunis dan Rafah juga menelan korban jiwa yang merupakan masyarakat sipil. Padahal di ketiga wilayah tersebut merupakan tujuan dari masyarakat sipil untuk mengungsi dari serangan Israel. Desakan dan juga kecaman terus didengungkan oleh berbagai negara di forum internasional termasuk di PBB. Namun hasilnya seolah nihil. Israel menolak gencatan senjata yang malah terus melancarkan serangan ke Palestina. Pemirsa, untuk saat ini saya sudah bersama dengan Pak Yon, pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Assalamualaikum Pak Yon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya, Pak Yon, mungkin pertama bisa dijelaskan untuk saat ini mengapa Israel terlihat lebih brutal menyerang Palestina, Pak? Ya, ini kan saya kira peperangan yang durasinya sangat panjang nih, dan lebih panjang dibandingkan dengan peperangan-peperangan sebelumnya kalau kita lihat ke belakang, dan hampir 1 bulan lebih dengan jumlah korban yang sangat besar ya. Baik itu korban anak-anak, kemudian perempuan, bangunan sipil dan lain sebagainya, itu sangat besar. Nah, ada hal yang saya kira perlu diketahui bahwa apa sebenarnya tujuan daripada Israel ya untuk melakukan serangan ini. Nah, itu kan ingin menghabiskan ya, dalam arti bahwa semua kekuatan Hamas itu harus dihabiskan. Nah, padahal kita ketahui bahwa Hamas itu adalah suatu organisasi ya, tidak hanya siap militer ya, ada lembaga sosialnya, ada sekolah, mungkin ada rumah sakit, ya, ada hal yang. Tapi kalau asumsinya itu menghabiskan, berarti kan akan banyak memakan korban, jumlahnya sebanyak itu. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa keinginan Israel adalah bagaimana kemudian dia ingin menguasai Gaza kembali ya. Dan itu dilakukan dengan serangan yang terus-menerus, dan bagaimana dia mencoba untuk memisahkan itu ya antara rakyat sipil dengan milisi Hamas. Tapi kan itu bukan suatu hal yang mudah, karena kan mereka bersama-sama begitu ya, hidup dalam satu neighborhood, lingkungan yang sama. Maka yang dilakukan kan mencoba untuk memberikan aspek rasa takut ya, deterrence, bahkan mungkin lebih mengarah kepada menteror mereka ya, dibombardir sana sini, yang kemudian rakyat akan putus asa. Dari situ diharapkan mereka akan meninggalkan Hamas, dan ketika mereka meninggal Hamas, maka mereka diasumsikan bisa ya melakukan ya serangan darat itu secara lebih besar lagi dan mematikan.